dami na siya debata mata do siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Tapi parhorasan manugot madihita damang dainang dokan na hinahulungan jalan ang pinaluan ni Tuhata Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, mari kita terima berkat rohani bagi kita di pagi hari ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 37. Demikian kebenaran firman. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Demikian kebenaran firman. Saudaraku yang kekasih, nas hari ini menjelaskan bagi kita bahwa seorang raja yang suka meninggikan dirinya mengalami pertobatan. Pertobatan ini adalah karya Tuhan atas diri Nebukadnezar. Ketika Nebukadnezar meninggikan dirinya sendiri, ini menjadi contoh dari penolakan Allah terhadap kesombongan. Allah menolak segala yang namanya kesombongan. Bukankah itu Babel yang begitu besar pada saat itu, yang dengan kekuatan, kuasaku dan kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit dalam Daniel 4 ayat 30 sampai 31. Dikatakan, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Ketika ia merendahkan dirinya, ia menjadi contoh dari kasih karunia Allah terhadap sikap rendah hati. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5. Nebukadnezar digiring ke padang rumput untuk hidup seperti binatang. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makanan rumput seperti lembu. Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung, dalam Daniel 4 ayat 33. Waktu di mana Allah menolak segala kesombongan Nebukadnezar berhenti ketika ia memandang kepada Allah. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, Nebukadnezar berkata, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Sekarang, dengan akal yang mampu berpikir dengan benar, ia mulai memberikan pujian dan penghormatan kepada Allah yang maha tinggi. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Saudara yang kekasih, kejadian ini memperlihatkan sebuah perubahan terjadi kepada Raja Nebukadnezar. Sebelumnya, ia meninggikan dirinya sendiri. Sekarang ia meninggikan Allah. Sebelumnya ia mengira bahwa ia sendirilah yang mengangkat dirinya ke atas tahta. Sekarang, ia melihat kehendak Allah di balik kenaikannya menjadi raja. Ia berbuat menurut kehendaknya, tetapi terhadap bala tentara langit dan penduduk di bumi. Tuhan kemudian menganugerahkan kasih karunia kepada raja yang merendahkan dirinya ini, yang sebelumnya berjalan dalam keangkuhan. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, aku dikembalikan kepada kerajaanku. Setelah kembali duduk di atas tahta, ia memberikan penghormatan kepada raja di sorga, raja di atas segala raja. Dia berkata, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan raja sorga. Lalu ia menambahkan sebuah pernyataan yang memperlihatkan sebuah kepercayaan yang baru yang ia temukan ketika ia direndahkan, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Saudaraku yang kekasih, apa yang dialami oleh Nebukadnezar memberikan sebuah pembelajaran bagi kita. Ketika keajaiban dan mujizat Tuhan nyatakan, ketika pencapaian demi pencapaian kita dapatkan, ketika Tuhan bawa kita kepada kemuliaan yang lebih besar dari sebelumnya, kita rentan terkena penyakit hati yang disebut kesombongan. Suatu pikiran yang mengatakan semuanya adalah karena kehebatan kita.
atau ketika kita membanggakan pencapaian yang sudah kita dapatkan, kita perlu menyadari bahwa Tuhan tidak begitu saja dengan mudah mengambil kembali. Bahwa Tuhan bisa begitu saja dengan mudah mengambil kembali apa yang telah diberikannya pada kita. Tapi kabar baiknya, sama seperti yang Tuhan perbuat kepada Nebukadnezar, ketika ada pertobatan dan perubahan, Tuhan pasti akan memulihkan. Ketika Nebukadnezar mensadari kesalahannya dan mengakui semua alasannya dari Tuhan, oleh Tuhan dan bagi Tuhan, maka Tuhan pun berkenan memulihkan, mengembalikan kemuliaannya bahkan lebih dari sebelumnya. Karena itu apapun yang sedang kita alami saat ini, sadarilah bahwa hati adalah pusat kehidupan kita. Tetaplah jaga hati dari segala yang tidak berkenan di hadapannya, termasuk kesombongan. Mari minta Tuhan untuk terus memurnikan hati kita, miliki kerendahan hati untuk terus dikoreksi supaya perkenanannya tetap ada dan kemuliaannya semakin nyata dalam kehidupan kita. Selamat hidup di dalam kerendahan hati, jauhkan segala kesombongan. Amin. Kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu. Amin.